Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Martasari, NPM 1741061 dari PBSI Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Romantisme Karya Sastra Indonesia Modern tahun 90-an. Baik teman-teman, di sini yang pertama ada intisari. Nah, penelitian ini ditulis dengan mempunyai tujuan mendeskripsikan romantisme yang ada dalam karya sastra puisi Indonesia tahun 90-an. Proses penciptaan, latar sosio-budaya, situasi sosial yang terjadi pada zamannya, peranan penerbit, reaksi masyarakat, dan hubungannya dengan politik pemerintah merupakan masalah yang semestinya diungkapkan atau disinggung dalam pembicaraan sejarah kesusastraan. Apa yang terjadi dalam kesusastraan Indonesia merupakan contoh kasus bahwa persoalan sosio-budaya yang melatar belakangi penciptaan karya sastra tidak dapat diabaikan begitu saja. Nah, ternyata bahwa masalah tersebut khasnya yang berkaitan dengan politik kolonial Belanda sedikit banyaknya telah ikut mewarnai bahkan menentukan perjalanan kesusastraan Indonesia sejak awal kelahirannya hingga dewasa ini. Dapat diambil kesimpulan bahwa kesusastraan Indonesia modern dimulai pada tahun 1920 sampai dengan sekarang. Seperti pendapat Habib Jasin, sastra Indonesia modern yang disebut juga sastra Indonesia mutakhir dibagi dalam sebutan angkatan. Pendahuluan, kata modern pada sastra Indonesia modern dipergunakan tidak dalam pertentangan dengan kata klasik. Bahkan sebenarnya istilah sastra Indonesia klasik sebagai pertentangan dalam sastra Indonesia modern tidak ada. Kata modern dipergunakan sekedar menunjukkan berapa intensifnya pengaruh barat yang berkembang dalam kehidupan kesusastraan Indonesia pada masa itu. Sebelum berkembangnya sastra Indonesia modern, kita mengenal sastra Melayu atau sering disebut juga sastra Melayu lama atau klasik untuk membedakan sastra Melayu modern yang berkembang di Malaysia. Sastra Indonesia sendiri dapat merujuk pada sastra yang dibuat di wilayah kepulauan Indonesia. Sering juga secara luas dirujuk kepada sastra yang bahasa akarnya berdasarkan bahasa Melayu, di mana bahasa Indonesia adalah salah satu turunannya. Dengan pengertian kedua, maka sastra ini dapat diartikan sebagai sastra yang dibuat di wilayah Melayu, yaitu selain Indonesia, terdapat juga beberapa negara Melayu seperti Malaysia dan Brunei. Demikian pula bangsa Melayu. Nah, di sini ada periodisasi karya sastra Indonesia modern. Yang pertama ada Pujangga Baru. Pujangga Baru ini dipelopori oleh Sultan Takdir Ali Syahbana. Pujangga Baru ini muncul sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya tulis karya sastrawan pada masa tersebut, terutama terhadap karya sastra yang menyangkut rasa nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. Ini sastra Pujangga Baru adalah sastra intelektual, nasionalistis, dan elitis pada masa itu. Nah, di sini juga terbit majalah Pujangga yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Syahbana beserta Amir Hamzah dan Amir Spen. Karya sastra Indonesia setelah zaman Balai Pustaka, yaitu pada tahun 1930 sampai 1942. Yang kedua ada angkatan 1945, yaitu di sini dipelopori oleh Khairil Anwar. Pengalaman hidup yang dan gejolak sosial politik budaya telah mewarnai karya sastrawan angkatan 45. Karya sastra angkatan ini lebih realistik dibanding karya angkatan Pujangga Baru yang romantik dan idealistik. Yang ketiga ada angkatan 1950 sampai 1960-an. Di sini Pramudia Anantatur
novelis generasi 1950 sampai 1960 angkatan 50-an ditandai dengan terbitnya majalah sastra kisah asuhan Habib Djazin. Ciri angkatan ini yaitu karya sastra yang didominasi dengan cerita pendek dan kumpulan puisi. Majalah tersebut bertahan sampai tahun 1956 dan diteruskan dengan majalah sastra lainnya. Yang keempat ada angkatan 1966 sampai 1970-an. Taufik Ismail Sastrawan, angkatan 1966. Angkatan ini ditandai dengan terbitnya Horizon atau majalah sastra pimpinan Muchtar Lubis. Semangat avant-garde sangat menonjol pada angkatan ini. Banyak karya sastra pada angkatan ini sangat beragam dalam aliran sastra dengan munculnya karya sastra beraliran surrealistik, arus kesadaran, arketip, dan absurd. Yang kelima ada angkatan 1980 sampai 1990-an. Karya sastra di Indonesia pada kurun waktu setelah tahun 1980 ditandai dengan banyaknya roman percintaan dengan sastrawan wanita yang menonjol pada masa tersebut. Marga karya sastra Indonesia pada masa angkatan ini tersebar luas berbagai majalah dan penerbit umum. Beberapa sastrawan dapat mewakili angkatan dekade 1980-an, yaitu ada Remy Lado, Yudhistira Ardi Nugraha, Nurca Mahendra, Seno Gumira Aji Dharma, Pipit Senja, Kurniawan Junaidi, Ahmad Fahrawi, Miki Hidayat, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya ada angkatan 2000-an. Di sini Andrea Hirata salah satu novelis tersukses pada dekade pertama abad ke-21. Setelah wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan reformasi muncul, namun tidak berhasil dikukuhkan karena tidak memiliki juru bicara. Korrie Layun Ramtun pada tahun 2002 melempar wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan 2000 ditandai dengan terbitnya buku Leksikon Susastra Indonesia terbitan Balai Pustaka tahun 2000. Di sini ada pendekatan romantisme. Aliran romantisme adalah aliran yang mengedepankan unsur emosi suatu karya dengan cara penggambaran dan pembangunan cerita yang dramatis seperti suasana dalam mimpi atau dreamlike. Aliran ini menitik beratkan emosi, imajinasi, dan ide untuk kembali pada keniscayaan sejarah dalam dan alam. Bisa disebut juga romantisme adalah bentuk perlawanan dan seni neoklasik yang terkait pada norma selalu seimbang namun statis. Gerakan ini juga berusaha untuk memutarbalikkan konvensi nasional, terutama pada kedudukan kaum aristokrat di masa itu. Terkadang banyak orang yang menyebut aliran ini sebagai aliran romantisme. Nah, di sini ada ideologi karya sastra Indonesia modern tahun angkatan 90. Yang pertama ada Ayu Utami dengan novelnya yaitu Saman pada tahun 1998. Nah, di sini Ayu Utami secara gamblang menggambarkan bagaimana perempuan dan laki-laki ini diperlakukan secara berbeda. Pada percakapan di halaman 124. Selanjutnya ada kutipan kedua yaitu Ayu juga mengkritik bahwa dalam seks perempuan dan laki-laki harus setara. Ia mengkritik bagaimana seorang perempuan akan dipandang rendah jika ketahuan tidak lagi perawan. Nah, di sini juga ada kutipan pada halaman 149. Dalam urusan politik terdapat dalam kutipan berikut. Nah, di sini juga ada kutipan pada halaman 193. Yang kedua ada Marah Rusli dengan novelnya Siti Nurbaya. Novel Siti Nurbaya adalah karya sastra terpopuler yang ditulis oleh Marah Rusli
Bruce Lee. Novel roman ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 1922. Selanjutnya ada Seno Gumira Aji-Dharma dengan Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi. Dilarang menyanyi di kamar mandi merupakan kumpulan cerpen karya sastra karya Seno Gumira Aji-Dharma yang diterbitkan pertama kali oleh penerbit Subendra Citra Pustaka Jakarta tahun 1995. Selanjutnya ada YB Mangunwijaya dengan Burung-Burung Manyar. Novel ini diterbitkan pertama kali oleh penerbit Jambatan Jakarta Agustus tahun 1981. Terima kasih.